Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Heni Talib, konsultan probiotik BioTH. Probiosistem ya, bukan probiotik sembarang probiotik, oke? Eh, dan saya akan sharing berbagai hal sebetulnya, tapi kok untuk jam 8 malam dari Senin sampai Sabtu kita bahas mengenai formula probiosistem, dan kemudian nanti ada kalanya kita sharing masalah kasus demi kasus ya. Halo semuanya, selamat malam. Suaranya terdengar nggak ya? Agak capek karena tadi membantu seorang ibu yang baru melahirkan 3 hari dan bayinya terus nangis. Jadi lumayan ya, membantu seorang ibu menyusui untuk tetap tenang, yakin, itu kan tidak mudah ya. Dan buat teman-teman yang baru melahirkan, yang sedang menyusui, kuat, semangat. Karena apa? Dalam situasi COVID ini justru ASI jauh lebih menyelamatkan dibandingkan pemberian sufor ya. So kalau muncul di kepalamu, udah give up gitu ya, sufor aja. Don't, please. Berjuang. Ya, berjuang. Karena bayimu juga membutuhkan pertolongan ya. Sistem imunnya akan semakin bagus kalau dia mendapatkan air susumu. Kalau dikasih sufor, mana ada sistem imunnya gitu ya. Dan seperti biasa, bahasannya pasti nggak akan jauh-jauh tentang peran mikroba. Dan di ASI, di air susu ibu itu mengandung satu tetesnya, one drop. Satu drop ASI itu mengandung 3 juta bakteri patogen. Ingat, dalam dalam teori peran mikroba, bakteri patogen mempunyai peran di mana? Ya, di sistem imun. Pembentukan antigen, pembentukan antibodi dan sebagainya. Ya. Oke, aku masih nunggu sampai 15 orang ya. Ini mana ya teman-teman? Hayo. Yuhu. Terima kasih Mbak Ria, kalau terdengar alhamdulillah ya. Malam ini aku nggak lama ya, mungkin nggak sampai 1 jam ya. Soalnya jujur capek. Aku agak capek, tadi habis bantuin bayi tadi ya. Terus dari pagi juga kurang fit, masih belum fit 100%. Dan malam ini sesuai dengan permintaan teman-teman, kita akan bahas mengenai tetes salama. Tunggu ya, sampai 15 ya. Sambil menunggu yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Dan untuk teman-teman ya, teman-teman banyak banget ya yang wapri ya belakangan ini, banyak banget. Aku mohon maaf kalau slow respon banget. Banyak banget yang belum aku balas, banyak banget yang belum aku analisa. Karena emang kondisiku lagi kurang fit ya. Jadi agak lama gitu ya. Saya pakai selama juga kah? Iya. Saya pakai selama, Bu. Sebetulnya ini kacamata saya udah nggak enak, kayaknya minusnya turun ya,
gitu loh. Soalnya saya lebih nyaman tidak pakai kacamata kalau sebetulnya nih, kalau melihat sesuatu sekarang. Mungkin ada peran dari ini, cuma belum saya periksa aja, saya males aja mau periksa. Salama itu di rumah. Salama itu ada di depan cermin ya, tempat kita berhias. Salama itu ada di kamar mandi. Salama ini saya pakai juga, saya taruh juga di kamar mandi. Kenapa? Kami tidak pakai pasta gigi. Jujur, kami tidak pakai pasta gigi. Pasta gigi tuh pakai sedikit ya. Kalau saya masih pakai ya, tapi anak-anak enggak. Terutama untuk Kika. Kika Abdullah tuh nggak mau pakai pasta gigi. Dia tidak ada pakai pasta gigi. Yang dia pakai ini. Jadi kalau ini habis, mereka udah ribut aja. Salama mana Salama? Diteteskan di sikat gigi. Terus mereka pakai buat sikat gigi. Gitu. Kenapa? Karena Salama ini adalah satu-satunya formula di dunia loh ya. Maaf ya. Yang bisa tembus ke tulang. Kalau kita memperhitungkan atau memikirkan kesehatan gigi, itu kan bukan lapisan luar aja loh. Harusnya sampai ke dalam kan, persyarafannya segala macam kan harusnya gitu ya. Tapi kan tidak ada produk kan yang bisa tembus sampai ke dalam tulang gigi kan. Nah, Salama bisa. Gitu, makanya yang paling ribut soal Salama kalau kosong di rumah itu adalah Kika. Kika udah cari tuh mana Salama ya. Terus kalau semua kakak-kakaknya itu udah pakai, udah kayak ya ampun, emaknya sih masih takut ya, masih aduh gitu. Jujur saya masih takut pakai ini gitu kan, karena aduh gitu loh. Tapi kalau anak-anak enggak. Umi, it's time untuk Salama. Malah Zahra tuh udah langsung pakai sendiri, set. Dan dia sudah lepas kacamata. Zahra sudah lepas kacamata udah gak kepake lagi. Alhamdulillah matanya membaik, minusnya menghilang. Dia ada minus kan sebetulnya. Udah gak pakai lagi kacamata, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara Salama ini, Salama itu formula yang dia mengandung semua. Ada 9 kelompok besar mikroba yang membangun sel kita ya, 9 kelompok besar utama ya. Tapi karakter dia jauh lebih kuat dibandingkan yang lain. Ini memang kuat banget. Minus berapa ya? Lupa saya. 1,5 nggak salah. Yang jelas udah ini. Kemarin dia cek, dia baru kemarin sore ya. Kemarin sore dia cek, dia laporan ke saya, Umi alhamdulillah mataku udah sehat, nggak ada apa-apa lagi. Tadi baru cek dari dokter mata katanya gitu. Ya udah, seneng aja ya. Itu baru minus loh, soal minus. Ada beberapa pasien kataraknya hancur tanpa operasi dan matanya kembali normal. Gitu. Memang pedih banget. Aduh, ya perih-perih sedap banget. Oh, kayak ditusuk. Tapi kan kalau misalnya ada pedih tusuk kayak gitu kan berarti kan memang sakit ya. Kalau Zahra tuh rutin sehari sampai 5 kali dia tetesin. Dia bilang gini, Umi, kalau jarang make, pedihnya lama. Tapi kalau sering make, lama-lama kayak biasa aja. Berarti seiring dengan kondisi sel membaik, seiring dengan residu toksik di daerah mata itu berkurang, ini semakin nyaman. Jadi kalau sakit, berarti emang matanya sakit. Gitu, ya. Dan sebetulnya formula ini dibuat untuk sel otak. Target akhirnya adalah sel otak. Memang jalan menuju ke sana dia bisa lewat hidung, telinga, atau mata. Bahkan ya, sebetulnya ini tidak harus diteteskan kalau kita mau targetnya adalah ke sel otak gitu ya.
Nggak perlu kok diteteskan ke mata, hidung, atau telinga. Langsung aja teteskan di sini, sek. Apalagi pada anak-anak dengan hidrosefalus. Hidrosefalus yang habis VP-Shunt dan sebagainya, teteskan ini di area-area tersebut, area-area yang bekas dioperasi segala macam. Teteskan, mau tetesnya lebih banyak, semakin banyak semakin lebih bagus sebetulnya. Ya. Matanya -4 untuk dosisnya bagaimana? Sebetulnya sih ini tidak ada overdose, Ibu. Semua formula tidak ada overdose. Dia kan sifatnya alami. Kembali kepada karakternya. Karakter mikroba itu kalau sudah mencapai keseimbangan, patogen 30%, netral 50%, probiotik 20%, ya, ada naik satu saja, mereka akan bunuh diri. Jadi tidak ada yang namanya overdose. Ya, kembali saya mengingatkan, semua formula tidak ada yang namanya overdose. Kalau kamu misalnya minum formula masih sakit, berarti ada serangan dari luar. Serangan dari luar bagaimanapun tetap harus dihadapi dengan kondisi sakit dulu. Mungkin pilek-pilek, meriang-meriang gitu kan. Nah, naikkan dosisnya, naikkan dosis formula gitu aja. Oke. Jadi formula ini aku mau bahas dulu ya. Formula ini mengandung 9 mikroba kelompok besar yang bekerja untuk membentuk sel. Mulai dari nukleus sampai semua, gitu kan. Nah, sebetulnya peran lokasinya mereka di mana nanti berdiam dirinya? Mereka berdiam diri di sel. Jadi bukan di 12 jari aja, bukan di gut aja, tapi langsung ke sel. Karena setiap sel itu setiap sel di seluruh tubuh kita harus mengandung kelengkapan mikroba, 30% patogen, 50% netral, dan 20% probiotik. Nah, khusus Scalama, dia dibentuk dengan karakter yang kuat menembus tulang. Sehingga pada kasus-kasus yang memang dibutuhkan tapi mungkin kurang bisa diajak kerjasama, atau misalnya dia koma gitu kan, koma masih gampang. Anak kecil deh misalnya gitu kan, ditetesin ke mata nggak mau, di hidung nggak mau, telinga juga kadang nggak mau. Ya udah, tetesin aja di sini, tek. Karena dia akan tembus tulang tengkorak, langsung ke sel otak. Ya. Dan untuk mereka yang misalnya bayinya baru vaksinasi, pakai ini. Teteskan ke mulut, teteskan ke telinga, ke hidung, ke mata untuk menghindari kipi. Ya, ini menghindari kipinya di mana? Menghindari kipinya di sel otak. Coba teman-teman cari deh. Salah satu kipi adalah ensefalopati. Kerusakan sel otak yang cukup parah ya, bahkan ada dulu ada tertulis brain damage permanen. Sekarang nggak ada. Kalimat brain damage permanen dihapus, diganti dengan ensefalopati. Ya. Nah, itu bisa kita hindari. Kita tetap vaksin dengan tenang, tapi tidak, insya Allah tidak terkena dampak kipinya. Ya, caranya adalah pakai ini. Tapi karena dia bayi, kalau bayi kan masih gampang. Ya, bayi itu masih nurut gitu ya. Pas dia tidur, pada saat dia tidur, kamu teteskan ke telinga, kamu teteskan ke hidungnya. Kalau dia masuk ke paru-paru nggak apa-apa, nanti akan menghilang dengan sendirinya. Terus bisa teteskan ke sini atau di belakang telinga, ya. Jadi enaknya tuh ini tuh dia sebetulnya tempatnya bisa di mana-mana ya. Kamu kalau misalnya masih belum kuat nih langsung kena ke mata, ya udah merem aja, tetesin, taruh di sini nih. Tulang gitu tembus apalagi kulit, ya kan? Gitu, ya. Nah, kemarin ada laporan tahun lalu. Ini kasusnya tahun lalu. Perdarahan otak. Rumah sakit daerah tidak punya alat. Mau dirujuk jauh banget. Dokter ahli syarafnya di rumah sakit tersebut hands up.
angkat tangan. Jadi maaf ya buat teman-teman yang tinggal di daerah, ini sangat membantu. Ini sangat membantu. Alhamdulillah, ketika kita tawarkan pakai ini, pasien mau, ya, keluarga pasien menerima. Dan senangnya adalah dokter anestesi yang bertanggung jawab di ICU itu mau kerjasama. And you know what? Pasien ini tidak mungkin selamat. Dengan izin Allah, ternyata masalah di otaknya yang harusnya ada perdarahan segala macam itu hilang. Dan pasien hari keberapa udah pulang. Dokternya juga, kita juga bingung. Akhirnya apa? Dokter anestesi di rumah sakit daerah tersebut, di pelosok ya. You know kan, rumah sakit daerah pelosok. Borong ini. Mereka pesen ini, dia minta ini untuk diberikan ke semua pasien-pasiennya. Yang, siapa tahu kan? Soalnya apa? Masa kita mau menyerah aja? Membiarkan pasien mati? Nggak mungkin dong. Ya kan? Kalau ada pintu untuk menyelamatkan, kenapa nggak dipakai? Salamannya luar biasa sebetulnya. Luar biasa banget. Makanya dia botolnya, maaf botolnya kecil. Kenapa? Karena mahal. Mahal banget ya. Jadi supaya bisa kita jangkau harganya ya botolnya kecil gitu loh. Oke? Jadi ini bisa dipakai di mana aja. Dan kemarin patah tulang, remuk hancur. Remuk hancur dong. Itu sih solusi yang pilihannya cuman amputasi di sini, kecelakaan kerja. Apa yang mereka lakukan? Dia nggak mau amputasi. Ya udah kita coba. 2 minggu lepas pen. 2 minggu lepas pen, tulangnya bagus. Yeay! Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi sebetulnya semua formula bermanfaat. Ya, tapi memang khusus untuk Salama, ini dia spesial karena dia bisa tembus tulang. Jadi sangat membantu pada kasus-kasus yang out the box ya. Kasus-kasus yang benar-benar di luar bayangan, ngerti kan? Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ya saya pribadi juga bingung. Dari sekian banyak formula mana yang harus kupilih? Jujur, kalau nggak inget budget, nggak inget kemampuan kalian gitu ya, kemampuan kita sendiri dalam beli, rasanya maunya semua aku kasih. Pakai ini aja semua udah pakai. Karena apa? Masing-masing punya peran yang berbeda. Semua punya peran yang berbeda gitu loh. I7 saluran cerna, ada Proka lagi saluran cerna juga gitu kan, Lumbrik saluran cerna gitu kan, BE Ori, THT leher, paru gitu kan, BE Super pada tumor, kista gitu kan, terus apa lagi? Sari buah, nutrisi otak, Madusu, nutrisi dan terutama untuk pertumbuhan eritrosit, sel darah di sumsum tulang, apa lagi? Sofresh itu untuk nutrisi buat mikroba yang bekerja melawan sel tumor. Makanya kalau untuk tumor kista yang kita pilih adalah sebetulnya Sofresh dibandingkan Madusu gitu. Karena Madusu seringkali di lambung nggak nyaman, ya. Siapa lagi? Banyak sebetulnya, banyak banget formula ini. Kalau sudah pernah implan berarti kan ada implannya, itu pasti bereaksi akan ini. Ya, implannya itu kan benda asing. Kalau membaik ya itu sudah permanen, itu udah diangkat kan. Ya. Silakan Mbak Sulasmi, tulang nyeri di kaki, coba aja kan, kamu udah tahu ilmunya. Ini orang ILP kok masih nanya aja sih pertanyaan kayak begitu. Kalau kamu bukan ILP aku masih jawab. Ngomel nih jadinya nih. Ayo, kamu nggak belajar ya? Belajar teorinya Mbak, ya. Belajar teorinya. Kasus demi kasus itu hanya bonus buat kamu, kepuasan tersendiri ketika pasien berhasil.
Ya, itu kepuasan sendiri. Kembali lagi, implan itu kan benda asing, Julvan, ya. Formula ini akan lebih efektif kalau tanpa yang kayak gitu-gitu. Betul. Fokus dengan prioritas dan budget, tergantung dari kasusnya, ya. Jadi di awal memang, pokoknya di awal ya, kalau Salama ini sebetulnya kayak dessert ya. Maksudnya yang utama apa sih? Yang utama kan deretan. Terus ya udah tambahin. Aku sih harus jujur, kalau saya pribadi ya memang harus ada stok itu. Karena buat apa? Buat gigi. Anak-anak gosok gigi, mereka nggak mau pakai pasta gigi lagi soalnya gitu kan. Cuma emaknya yang masih pakai pasta gigi. Kalau mereka udah nggak mau, tetesin di sikat gigi, gosok aja. Gitu. Terus buat mata mereka, malah ibunya yang masih takut. Saya takut pakai Salama. Jadi Umi, you teach us. No, Umi juga harus, nggak boleh nggak. Ya udah, seorang kan ibu kan adalah contoh buat anak-anaknya ya. Jadi mau nggak mau. Betul. Kalau pakai tetes di mata masih belekan, berarti itu masih keluar toksiknya. Jalanin aja, jalanin ya. Nggak apa-apa. Biasa itu. Nanti setelah kalau udah bersih, udah nggak akan keluar belek lagi. Ya, kalau buang waktu dan buang uang kalau dilihat dari sana iya, tapi kan Salama bukan untuk mata aja, Pak. Ya. Salama bukan buat, sebetulnya organnya itu yang dituju bukan organ mata, tapi ke belakang. Ke sel otaknya. Terus memperbaiki otot retina, memperbaiki organ-organ. Emangnya matanya hilang semua organnya? Enggak kan? Iya kan? Apalagi implan. Bisa saja kan ada infeksi, implannya bocor dan sebagainya. Ayo. Nggak ada yang sia-sia, Pak. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang namanya buang uang. Ya, kalau buang uang, Bapak beli, nggak punya manfaat sama sekali. Ya. Tapi kalau ada manfaat, kan bukan di mata aja. Itu ke hidung. Supaya memperbaiki misal alergi, rinitis alergika. Ya, atau sinusitis. Telinga. Sel otak. Gigi. Tulang. Patah tulang misal di tangan segala macam. Kalau nggak ada manfaat, baru Bapak bisa bilang buang uang. Tapi kalau ada manfaat, beli walaupun disimpan. Mata, maksudnya keluarga yang lain memang yang pakai cuma Bapak aja. Bagaimana istri, bagaimana anak-anak? Tidak dipikirkan kesehatan mereka. Itu saya agak sensitif ya kalau bilang buang uang ya. Buang uang. Beli rokok itu buang uang. Oke? Beli rokok itu buang uang karena melukai diri sendiri dan melukai masyarakat. Tapi beli Salama tidak mungkin buang uang. Itu yang diperbaiki sel otak kok. Coba aja remen ya, coba aja. Oh gitu. Iya deh, nggak apa-apa. Emang awalnya jerit-jerit, tapi kan karena kemudian matanya dia merasa enak, akhirnya biasanya memang minta lagi. Jadi jernih ya. Pandangan tuh jadi jernih gitu. Ya. Oke, mengenai Salama ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya tuh surprise-nya itu ya, waktu dipakai untuk single terapi lagi, hanya pakai Salama karena orang ini koma. Ya, koma, perdarahannya parah banget. Tidak mungkin diselamatkan. Dokternya juga udah angkat tangan. Jadi dirawat dirawat itu sebetulnya menunggu kematian. Tapi atas izin Allah, memang takdirnya dia masih ada usia gitu ya. Dan juga memang takdirnya beliau, sakitnya beliau itu untuk membuktikan bahwa ternyata Salama ini berhasil. Berhasil itu perdarahannya hilang. Ya, harusnya kan dioperasi ya. Perdarahannya hilang. Hanya diteteskan ke hidung. Karena dia kan koma. Dan dilakukan rutin 5 kali sehari. 5 kali ke hidung.
Masya Allah, Masya Allah. Pulang, selamat. Semoga orang itu karena dia selamat dari istilahnya ya, lolos dari kematian gitu ya, mendapatkan hidayah menjadi manusia yang lebih baik, insya Allah. Oh banyak. Apakah sudah ada yang lepas kacamata minus setelah terapi Salama? Banyak. Saya aja yang belum, karena saya takut. Banyak Mbak, banyak banget, banyak ya. Apalagi anak-anak. Yang ada anaknya teman saya ya, dia pakai usia 6 SD ya. Sekarang udah makin bagus. Dia udah nggak pakai kacamata lagi, nggak mau lagi. Udah bagus banget gitu loh, dan diperiksa juga udah nggak ada kelainan gitu. Boleh, mau 5 kali, mau 10 kali silakan sih sebetulnya. Karena ujungnya kembali bicara budget ya, terserah gitu ya. Kalau masalah dosis ya, yang penting tidak ada overdose. Tidak ada di produk ini, tidak dikenal overdose, nggak ada. Oke, aku sambil baca. Kalau perihnya sampai ke tenggorokan berarti memang rusak ya Mbak ya. Soalnya kalau saya nggak ada sakit sampai ke tenggorokan, nggak ada. Coba di-combine ya Mbak, tetes dan diminum. Jadi yang diminum kan formula yang lain ya. Yang ditetes insya Allah biar lebih cepat ya. Mata Plus juga insya Allah bisa kok, dicoba aja ya. Pokoknya semua bisa. Ini formula udah dicoba kemana-mana. Kukira cuma untuk, kan kalau ngadarin mata dari judulnya ya, Salama obat tetes hidung mata gitu kan. Hidung, mata, telinga gitu kan, telinga, hidung, mata gitu kan, OTHM ya. Tapi kemarin banget, baru kemarin tuh pasiennya laporan, remuk di sini, kecelakaan kerja, harusnya diamputasi, nggak jadi amputasi, bagus. Yeay, bahagia banget. Alhamdulillah. Jadi ya gitu. Jadi sebelah Salama tuh apa ya? Saya taruh di kamar mandi, saya taruh di meja ria, saya taruh di tas. Kan nggak tahu tuh tengah jalan, dalam perjalanan mungkin ada celaka apa, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi gitu kan. Jadi tuh di tas tuh ada Salama, ada UVA, ada natural spray. Udah deh itu saya bawa gitu ya. Apalagi kalau Salama tuh kalau mau sholat kan baiknya kan tiap mau sholat kita gosok gigi ya, tetesin. Saya gitu lupa bawa siwak atau lupa bawa sikat gigi gitu. Bersihin mulut, emang lebih fresh. Baru sholat deh, bismillah. Gitu ya. Oke, yang jelas ini formula satu-satunya ya. Untuk Salama adalah formula satu-satunya yang tembus ke tulang. Jadi nggak harus, misalnya kamu punya sinusitis, bisa lewat hidung sini atau langsungnya ke sini. Misalnya nggak enaknya di sini, kan sinusitis di mana sih lubangnya? Ada di sini kan? Olesin aja. Gitu, ya. Iya Mbak Ella, diratain sama lidah gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kira-kira cukup nggak Mbak Indira? Bahasannya soal Salama ini cukup kah? Atau ada butuh lain? Bisa, silinder mah udah coba aja, bismillah ya, udah coba aja. Nanya-nanya melulu nggak dipakai-pakai nggak terbukti juga. Kamu akan sulit untuk membuktikannya, karena untuk membuktikannya hanya satu jalan, lakukan ya, lakukan aja, orang bukan racun kok. Kalau ini racun aku nggak ini.
Seger. Oke. Ya. Jadi ini formula yang sangat bermanfaat. Oh iya, kalau kelamaan simpan dengan suhu yang tidak stabil, bahkan cenderung panas, dia bisa mati. Ya, mikrobanya mati, jadi cenderung bau. Kalau udah ada bau, rasanya hambar, terus bau busuk, itu berarti mikrobanya udah mati. Nah, kalau mikrobanya sudah mati, dibuang? Jangan dibuang. Langsung pindahkan, campur dengan formula yang lain, minum. Kenapa jangan dibuang? Ayo, kenapa jangan dibuang? Biodeli diminum, kalau kasus patah tulang, biodeli diminum. Biodeli diminum selama dioles, ditetesin. Ayo, kenapa? Kalau ini hambar dan busuk, berarti kan mikrobanya mati. Apa yang kamu lakukan? Buang? Jangan dibuang. Buka, taruh di gelas, minum bersama i7 kek, biodeli kek, bioterapi kek, dan sebagainya. Minum. Ayo, kenapa? Udah mati. Mikrobanya udah mati. Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa masih bisa kita manfaatkan? Betul Mbak Eliani, kamu pintar. Ada enzim dan produknya si bakteri. Itu apa lagi? Jadi betul Mbak ini, canggih banget ini. Jadi bahan makanan bakteri yang aktif. Bakteri yang mati itu akan jadi metan. Dikelola menjadi metanol dan terus akan menjadi asam amino. Jadi jangan dibuang. Kita olah. Oke, apalagi ada enzimnya pasti. Cakep deh dua orang ini, keren. Selamat ya. Kalau ada bau kayak cuka berarti masih hidup. Karena dia asem kan dia fermentasi. Prosesnya terus jadi makin asem gitu, ya. Yes, Mbak Mary, diolah lagi oleh bakteri di formula lain. Betul sekali, top, keren, keren, Masya Allah. Oke, aku happy banget deh kalian. Canggih banget. Makasih ya sudah menyimak. Aku senang banget. Alhamdulillah pada akhirnya formula ini tidak ada yang sia-sia. Oke, sia-sia itu kalau kita tidak bisa, tidak ada manfaat sama sekali untuk kehidupan kesehatan tubuh kita maupun kehidupan di dunia dan akhirat kita gitu kan. Tapi kalau itu masih ada bermanfaat, maka tidak ada yang sia-sia dan tidak buang waktu dan tidak buang uang karena ada manfaatnya. Ya. Betul Mbak. Dia memproduksi aneka vitamin. Betul sekali. Memproduksi nutrisi yang dibutuhkan oleh sel. Ya. Oke. Dan formula ini hanya dimiliki oleh Bioteha. Ya. Jadi kalau mau formula yang bagus-bagus itu di Bioteha. Dan konsulnya bimbingannya sama Elf Squad ya. Ini pesan by sponsor, Bioteha dan Elf Squad. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Udah hampir jam 9. Besok materinya apa? Ditunggu ya. Karena nih anakku udah ngantuk, dia ngajak bobo. Nemenin ibunya, udah kusuruh tidur sendiri nggak mau. Siap ya. Thank you so much ya. I love you all. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Dah.